وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. Baiklah, pada pagi hari ini kita lanjut kajian kitab Fawaidul Mukhtarah. Di sini saya mau baca salah satu bab namanya Al-Adabu fi Majlisil Ilm. Adab dalam majlis ilmu. Adab dalam majlis ilmu. Bagaimana adabnya seorang murid, bagaimana adabnya seorang santri ketika berada di majlis ilmu. Saya mau nanya, ini kita majlis ilmu bukan ini? Ya. Majlis ilmu ini. Jadi bagaimana adab atau etika ketika kita berada di majelis ilmu. Karena adab dalam belajar itu termasuk salah satu unsur kesuksesan bagaimana kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah. Jadi sepinter-pinternya orang, IQ-nya misalnya tinggi, tapi ketika lagi belajar, khususnya belajar agama ya, kalau nggak pakai etika, nggak pakai adab, maka itu bakal sia-sia. Pun kalau dia dapat ilmunya, dia nggak mendapat keberkahan dari ilmunya. Jadi tentang adab dalam majlis ilmu. Ya. Yang pertama, di sini ada dikatakan qala Hatimul Asom. Hatim al-Asom yang punya julukan yang tuli. Jadi ulama tapi tuli begitu. Nah sebenarnya tulinya ini ada riwayatnya. Jadi nggak semerta-merta beliau itu tuli gitu. Tapi sebenarnya nggak begitu. Jadi Hatim al-Asom ini beliau adalah seorang ulama besar di zamannya. Yang mana beliau itu adalah sosok ulama yang menjadi sosok yang dijadikan sebagai diambil fakwanya atau buat berkonsultasi sama masyarakat. Jadi kalau ada masyarakat nih lagi bingung, lagi mau nanya sama seorang ulama, nanyanya sama Imam Hatim datang ke rumah beliau nanya, "Wahai Syekh, kalau misalnya begini bagaimana?" gitu. "Wahai Syekh, kalau misalnya begini bagaimana?" gitu. Nanya gitu. Kalau ada masalah nanyanya sama beliau. Nah, suatu ketika beliau ini yang mana ulama besar, yang mana ulama yang terkemuka pada zamannya, ada seorang wanita datang sama beliau nih. Datang ke rumahnya Imam Hatim datang mau menanyakan suatu masalah. Dia dalam hidupnya ada masalah, jadi pengen konsultasi sama Imam Hatim al-Asom. Ketika lagi duduk mau konsultasi, mau nanya sama beliau, sama Imam Hatim. Ketika lagi ngobrol nih, lagi nanya, "Wahai Syekh," lagi proses ngobrol gitu mau nanya. Lagi nanya, tiba-tiba perutnya ini panas. Perutnya apa? Panas, mau mengeluarkan gas. Tahu gas? Ya, atau bahasa Betawi apa? Kentut. Buang angin. Jadi pas lagi ngobrol sama ulama besar, sama seorang syekh gitu ya, lagi ngobrol mau kentut begitu. Ditahan-tahan. Kalian pernah nggak nahan kentut? Pernah nggak? Rasanya gimana? Aduh, resah pokoknya ya, resah dan gelisah, nggak tenang. Lagi ngobrol, ditahan tuh kentutnya. Pas lagi proses ngobrol, akhirnya kentutnya ini bisa ditahan. Alhamdulillah bisa ditahan. Lanjut lagi tuh ngobrol lagi. Belum selesai pertanyaannya, tanya. Pas lagi sampai di ujung pertanyaan, kalau dalam bahasa Indonesia itu ditanda tanyanya begitu. Jadi bagaimana Syekh? Keluar itu gasnya. Dut ya. Kalau yang mencret gimana soalnya kalau mencret? Prepet. Jadi perempuan ini lagi nanya sama chefnya, lagi konsultasi, kentut begitu, lagi sunyi begini nih, Syekh misalnya gini. Kira-kira malu nggak itu perempuan?
Waduh, langsung dalam hatinya, astagfirullahaladzim, ya Allah, gimana ini? Malu banget ini saya ini. Rasanya pengen mati aja di sini ya, katanya. Saking malunya. Sampai dia itu mau nungguin kata-kata dari Syekh itu apa gitu. Apakah Syekhnya bakal marah-marah gitu. Kentut sembarangan, gitu lah. Kan kalau kita begitu ya. Kentut sembarangan gitu. Nah ini Syekh Imam Al-Hatim ini gimana nih responnya ketika ada perempuan kentut gitu. Ya, jadi pas lagi ketika suara kentut itu udah menggelegar gitu, boom, begitu. Imam Hatim Al-Asam ini sebenarnya dengar gitu, sebenarnya dengar kentutnya. Dan beliau itu melihat mukanya perempuan itu merasa kayak malu gitu, lagi resah gitu, gimana nih, merasa bersalah. Orang lagi merasa bersalah itu kelihatan nggak mukanya? Kelihatan dari mimik, dari wajah mukanya kelihatan. Nah makanya Imam Hatim Al-Asam ini karena beliau nggak pengen malu-maluin itu perempuan, nggak pengen perempuan itu merasa malu karena kentut di depannya begitu. Beliau itu nanya sama perempuannya, coba tadi pertanyaannya diulang, saya nggak dengar. Minta dia apa? Coba tolong tadi saya nggak kedengeran ini tadi pertanyaannya gimana. Nah makanya yang perempuan ini karena Imam Hatim ini pengen minta diulang pertanyaan karena nggak dengar, berarti kentutnya juga nggak didengar menurut perempuan itu. Makanya perempuan itu jadi nggak malu karena Imam Hatim ini pura-pura tuli, pura-pura nggak dengar, biar hati perempuan itu nggak malu, biar nggak menyinggung hati perempuan itu. Itu tuh mulianya seorang Imam Hatim, makanya punya gelar Al-Asam, yaitu yang tuli. Jadi karena ingin memuliakan tamunya, nggak pengen tamunya malu, dia pura-pura tuli. Jadi perempuannya jadi alhamdulillah ini imam kagak denger gitu ya. Padahal mah denger. Nah balik lagi, apa kata Imam Hatim Al-Asam dalam kitab ini? Dikatakan la tangzur ila man qala wangzur ila ma qala. Jangan melihat kepada siapa yang berkata, tapi lihatlah kepada apa yang dikatakan. Jangan melihat kepada siapa yang berkata, tetapi lihatlah apa yang dikatakan. Maksudnya gimana nih? Di dalam majelis ilmu, di dalam kayak seperti ini majelis ilmu, lagi tempat untuk menuntut ilmu, maka adab seorang santri, adab seorang murid, adab seorang penuntut ilmu adalah yang pertama, jangan lihat siapa yang berkata, tapi lihat apa yang dikatakan. Kalau yang berkata itu misalnya orang-orang biasa-biasa aja, orang-orangnya biasa, tapi ketika berkata isinya adalah ilmu, isinya adalah kata-kata yang positif, isinya adalah ilmu, isinya adalah motivasi, isinya adalah hal-hal yang baik, maka harus kita terima itu ilmunya. Paham sampai sini ya? Ya, sama kayak muhadharah nih, kalian muhadharah. Yang maju misalnya Zidan muhadharah ceramah. Zidan masih SD. Walaupun Zidan masih SD, tapi ketika Zidan itu ceramah isinya adalah ilmu, isinya adalah menyampaikan kebaikan, menyampaikan positif, maka harus kita ambil itu ilmunya. Paham sini ya? Jadi jangan mentang-mentang gitu ya. Di sini kelas 3, contoh misalnya Pandi gitu. Misalnya Pandi. Pas lagi Zidan lagi ceramah, dia masih SD gitu. Dia masih kayak butiran rinso misalnya. Jangan begitu. Jadi yang harus dilihat adalah apa yang dikatakan, bukan siapa yang berkata. Paham sampai sini ya? Jadi jangan melihat, wah dia mah biasa-biasa aja orangnya gitu. Udah nggak usah diambil ilmunya, jangan begitu. Karena segala kebaikan yang keluar dari lisannya itu harus kita ambil dan itu kita harus bisa jadikan ilmu yang kita amalkan. Kalau itu emang adalah sebuah ilmu, kalau itu emang adalah sebuah kata-kata atau kalimat-kalimat yang positif. Ya. Contoh lagi, misalnya yang muhadharah, Bubi misalnya.
Ah, Bu Bibi masih SMP, udah nggak usah dengerin dah, kita ketawa-tawa aja. Jangan begitu. Mungkin dari Bu Bibi itu keluar hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang harus kita dengar, harus kita ambil ilmunya. Paham sini ya? Jadi lihat apa yang dikatakan, tapi jangan melihat siapa yang. Ini tentang ilmu ya, tentang ilmu, tentang apa yang disampaikan adalah ilmu atau kata-kata, kalimat-kalimat yang positif. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, di sini ada Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi radhiyallahu an, idza kharaja lid-durus. Kalau Imam Nawawi mau keluar untuk menuntut ilmu, beliau berkata, beliau berkata, Allahumma astur anni aiba muallimi hatta la taqa'a aini lahu ala naqisatin wa la yuballighuni dzalika anhu ahadun. Kalau Imam Nawawi nih mau keluar nih, mau belajar, menuntut ilmu, keluar dari asramanya, kalau misal beliau di pondok, mau ketemu sama gurunya, menuntut ilmu, beliau tuh lagi di jalan tuh berdoa. Ya Allah, Allahumma astur anni aiba muallimi. Ya Allah, tutuplah aib guruku. Tutuplah apa? Aib guruku. Hatta la taqa'a aini lahu ala naqisatin. Sampai mata aku ini nggak tahu apa kekurangannya. Wala yuballighuni dzalika anhu ahadun, dan jangan sampai ada orang yang menyampaikan aib guruku kepadaku. Jangan sampai ada orang yang menyampaikan aib guruku kepadaku. Jadi nih Imam Nawawi nih kalau menuntut ilmu, beliau keluar tuh jalan. Pas jalan doanya begitu, ya Allah, tutuplah aib guruku, katanya. Minta ditutup aib siapa? Aib gurunya. Jangan sampai ada di mata aku ini tahu kekurangan guruku, katanya. Jadi Imam Nawawi ini kalau lagi menuntut ilmu, minta doanya ditutup aibnya. Kenapa? Karena biasanya, dengerin nih, ini penting nih buat santri ya, buat penuntut ilmu. Kalau kalian lagi belajar gitu, terus kalian tahu aib gurunya, contoh misalnya tahu aib guru, salah satu seorang guru gitu. Ketika guru itu menyampaikan ilmu, yang ada dalam pikiran kalian, Ustadz itu mah dia kan begitu, nah, gitu. Udah nggak usah didengerin dah, gitu. Contoh, misalnya Awan, misalnya. Awan tahu aibnya Ustadz Oki misalnya, contoh ini mah ya, Ustadz Oki itu misalnya nggak sholat ba'diyah isya misalnya. Padahal itu bukan aib ya, karena sebenarnya mah ya nggak apa-apa karena sunnah. Cuman kalau seorang ustadz itu hal kecil itu bisa jadi aib, betul? Betul. Hal kecil aja bisa jadi aib yang besar gitu. Kayak saya pernah cerita tuh sama yang santri yang lama itu. Ketika lagi lebaran, saya nonton bioskop sama teman-teman, sama saudara-saudara, sama sepupu. Ketemu sama tetangga, lah ustadz nonton bioskop, gitu. Padahal nonton bioskop ini nggak apa maksudnya kayak maksiat gitu nggak? Enggak, malah nontonnya sama sepupu, sama teman, sama Lala, sama Ari. Jadi apa kalau seorang guru itu aib kecil aja bisa jadi besar gitu. Salah satu hal yang bukan aib malah bisa jadi aib. Contoh peneliti tadi, Awan misalnya. Tahu Ustadz Oki abis sholat isya nggak sholat ba'diyah, contoh gitu. Ketika Ustadz Oki lagi menyampaikan ilmu tentang sholat sunnah, ayo semua yang sholat sunnah tahajud, sholat sunnah duha, begini keutamaannya, begini fadilahnya gitu. Maka yang ada dalam pikiran Awan itu adalah Ustadz Oki mah sholat ba'diyah, sunnah ba'diyah isya aja kagak gitu, ngapain dengerin, pasti begitu. Karena tahu aib guru ini, begitu. Karena seseorang itu ada apa yang sesuai sama dengan dalam pikirannya. Kalau Awan udah berpikir kayak begitu, maka dalam tubuhnya itu bakal bergerak, ya udah nggak usah sholat sunnah. Begitu. Karena apa yang ada dalam pikiran kita itu jadi energi buat tubuh kita. Makanya Imam Nawawi ini kalau pengen belajar doa, ya Allah tutuplah aib guru. Jangan sampai ada di mataku ini kekurangan guruku. Karena
Biar beliau itu lagi belajar, segala ilmu yang dia sampaikan sama gurunya, ya beliau serap semuanya. Tanpa ada hatinya yang tergetar, tanpa ada hatinya yang terbesit kekurangan-kekurangan atau aib-aib yang ada pada gurunya. Paham sini? Ya, jadi kalau belajar itu doa sama ya Allah, tutup aib guruku ya Allah. Jangan sampai saya tahu aib-aib guru. Bahkan di doanya jangan sampai ada orang yang ngasih tahu aib guru saya. Kan kalau biasanya kalau aib mah dikasih taunya secara lisan ada ya, betul nggak? Ya. Jadi Imam Nawawi itu berdoa, ya Allah jangan sampai ada orang yang menyampaikan aib guru saya. Gitu. Jadi mungkin kalau kita udah berdoa begitu, ada orang yang mau nyampein aib, orang itu mental gitu, mana kayak gitu ya. Yang penting aib gurunya nggak nyampe gitu. Jadi begitu ya. Imam Nawawi itu berdoa semoga aib gurunya itu enggak ada orang yang menyampaikan aib gurunya kepada dia gitu. Karena nggak mau pengen tahu aib gurunya. Yang lebih parah lagi, dengerin. Ini lebih parah lagi nih. Jangan sampai ini terjadi sama kalian. Yang lebih parah lagi adalah seorang murid, seorang santri itu mencari-cari aib guru. Itu yang lebih parah. Astagfirullah. IG-nya Ustaz Oki mana ya? Cari. Oki yang selalu disayang, misalnya lagi. Dicari apa nih aib Ustaz Oki-nya biar saya tahu. Itu nggak boleh kayak begitu. Dosa yang kayak begitu. Dosa dalam kaidah seorang murid terhadap gurunya. Nggak boleh kita seorang murid itu nyari aib guru. Imam Nawawi aja minta aib gurunya ditutup. Masa kalau kita lagi menuntut ilmu mau nyari-nyari aib gurunya? Jangan kayak begitu. Misalnya gurunya lagi keluar, lagi naik motor keluar, ikutin mana ini ya? Oh ke warung, beli apa tuh ya? Dicari udah kayak detektif gitu ya. Udah kayak intel, jangan kayak begitu ya. Karena kalau kalian tahu salah satu aib dari guru kalian dan hati kalian nggak bisa untuk mensterilisasinya, nggak bisa mendamaikan hati kalian karena udah tahu aib gurunya. Ketika lagi belajar, maka yang diingat adalah aib gurunya. Ustaznya kan begitu gitu, udah nggak usah dengerin gitu. Ngapain didengerin orang ustaznya aja begitu? Paham sini ya? Jangan sampai kayak begitu. Udah hilangin segala aib-aib yang ada dalam hati kalian. Berdoa sama Allah, minta ditutup oleh Allah aib guru-guru kalian. Semua guru-guru kalian, baik yang di pesantren maupun yang di sekolah gitu. Biar kalian belajarnya bisa langsung menyerap ilmunya. Paham di sini ya? Kayak begitu. Jadi yang pertama tadi apa? Jangan melihat siapa yang berkata, tapi lihat apa dia kata. Yang kedua, ya Allah, tutuplah aib guruku sampai mataku tidak melihat aib guru. Terus jangan sampai ada orang menyampaikan aib guruku kepadaku. Nah, itu salah satu adab dalam majelis ilmu. Itu baru 2, masih banyak nanti ada lagi selanjutnya. Ya, yang penting kalian tetap semangat belajarnya. Ya, yang ngantuk bangun, yang lagi menghafal Quran semangat menghafal Qurannya. Karena cita-cita Abi adalah pengen santri di sini itu menjadi para penghafal Al-Quran. Keberkahan kalian semua buat membanggakan pesantren, buat membanggakan kedua orang insya Allah. Baik, itu aja yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Wallahu a'lam bissawab. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.